Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat atau menunjuk dengan jari-jarinya kemana? Ke atas. Jadi secara fitrah pun ketika kita menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita menunjukkan jari kita kemana? Ke atas. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas sesuai dengan fitrah manusia. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dikumpulkan di tempat ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang agung yaitu salat berjamaah, kemudian kita isi dengan menuntut ilmu agama dan berkaitan dengan ilmu manhaj atau cara beragama dengan benar. Maka seperti sebelumnya kita akan meneruskan kitab Minhaj Firqatin Najiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Kita sampai di bagian ke-9 tentang makna Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Maka bagaimana manhaj atau cara beragama dengan benar ketika kita dihadapkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah yang Maha Rahman tinggi di atas arasy-Nya. Maka kata penulis, laqad waradat ayatun wa ahaditsu wa aqwalus salaf tathbutul 'uluwa lillah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, banyak sekali ayat dan hadis dan juga ucapan para ulama salafus salih yang menegaskan dan menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Tinggi, tinggi menunjukkan berada di atas. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Allah tinggi adalah di surah Fatir ya, ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Kepadanya lah perkataan-perkataan yang baik naik dan amal soleh juga dinaikkannya. Maka ketika ada makna naik dari bawah menuju ke atas, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala ba'du akabiri ashabi Syafi'i fil Quran alfu dalilin aw azid tadullu ala anna Allah ta'ala ala alin alal khalqi wa annahu fawqa ibadih. Qala ghairuhu fihi 300 dalilin ala dhalik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata sebagian pembesar sahabat Al-Imam Asy-Syafi'i, di dalam Al-Quran ada 1000 dalil atau lebih
yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas makhluknya, tinggi di atas makhluknya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas hamba-hambanya, dan berkata selain mereka. Di dalam Al-Qur'an ada 300 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah tinggi di atas hamba-hambanya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim dan termasuk manhaj yang benar ketika dihadapkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman tinggi naik di atas arasy-Nya. Tidak ditakwilkan, tidak dirubah maknanya, dan juga tidak diserupakan terhadap makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala tinggi berada di atas arasy subhanallah, Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan disebutkan oleh pembesar ulama mazhab Syafi'i ada 1000 dalil di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga selain mereka mengatakan bahwa ada 300 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy-Nya. Maka bermacam-macam dalil atau petunjuk yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas, ya. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah tinggi. Ya, Allah tinggi. Maka juga terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah di atas. Kemudian juga terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang turunnya sesuatu. Misal malaikat turun, ya, pahala turun dan seterusnya. Al-Qur'an turun menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Kemudian juga terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan naiknya sesuatu kepadanya, naiknya sesuatu kepadanya. Jadi sesuatu yang berada di bawah naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalil ini yang kita baca surah Fatir ayat 10, wa ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalih yarfa'uh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kepadanya adalah perkataan-perkataan yang baik naik dan amal yang saleh dinaikkan. Maka dari bawah menuju ke atas. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal-amal soleh, perkataan kita yang baik dari bawah menuju ke atas, menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Kemudian firman ini, ya, dari sisi lain kita bahas, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat perkataan-perkataan dan naik ke hadapannya. Maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, apa saja perkataan-perkataan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala akan naikkan, ya, yang Allah akan naikkan. Maka kata beliau, min qiraati tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa kulli kalamin hasanin thayyibin fayurfa'u ila Allah wa yu'radu alaihi wa yuthnillahu ala sahibihi bainal mala'il a'la. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maka perkataan-perkataan yang baik yang naik menuju Allah Subhanahu wa taala itu berupa ucapan tasbih. Maka setiap ucapan subhanallah akan diangkat dan dinaikkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ucapan tahmid, alhamdulillah, ucapan tahlil, la ilaha illallah, dan setiap ucapan yang baik, yang bagus maka akan diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dinaikkan menunjukkan Allah berada di atas. Maka selain dinaikkan juga akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan-ucapan yang sering kita ucapkan yang ringan tersebut maka akan diangkat dan dinaikkan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memuji pelakunya di hadapan para malaikatnya. Itu tafsir dari ayat yang kita baca tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan dan mengangkat segala ucapan yang baik yang kita ucapkan, entah tasbih, tahmid, ya, ataupun ucapan-ucapan umum lainnya yang menunjukkan ucapan yang baik dan bagus, maka akan diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memujinya di hadapan para malaikat. Maka ini termasuk keistimewaan tersendiri berkaitan dengan ucapan yang baik.
Nah, sisi pendalilan dari ayat ini bahwasanya Allah berada di atas, maka amal soleh yang kita kerjakan dan juga ucapan yang baik akan diangkat. Akan diangkat itu berarti dari bawah menuju ke atas. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Kemudian dalil yang kedua, surah Al-Ma'arij ayat 3 dan 4. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzil Ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, ini potongan ayat ya. Kita baca ayat dari ayat yang pertama, surah Al-Ma'arij, "Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' lil kafirin laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'." Ada orang yang meminta dengan permintaan ulun ulang, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Seseorang meminta untuk didatangkan azab yang terjadi. Di dalam kitab tafsir disebutkan ada seorang kafir yang meminta agar Allah mendatangkan azab kepada mereka. Dan pasti azab itu pasti waqi' terjadi kepada mereka. Kalaupun Allah tidak langsung mengazab mereka di dunia, maka pasti azab itu waqi' terjadi kepada mereka di mana? Di akhirat kelak. Lil kafirin laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Bagi orang-orang kafir, maka sebuah kepastian bagi orang yang kafir, maka mereka mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada bagi mereka dafi' yang menolaknya, yang menghalanginya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab orang kafir di dunia maupun di akhirat, maka tidak ada yang bisa menolong dan membela mereka. Minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Yang mempunyai tempat-tempat yang naik. Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat-tempat yang naik. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada kata-kata naik, maka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Nah, disebutkan di dalam tafsir Aisyarat Tafasir karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi tentang firman Allah Subhanahu wa taala dzil ma'arij, yang mempunyai tempat-tempat yang naik. Kata beliau, ai dzil uluwi wad darajat wa masa'idil malaikah wa hiyas samawat. Dzil ma'arij, yang mempunyai tempat-tempat yang naik, kata beliau, yaitu yang memiliki ketinggian dan derajat-derajat, dan tempat-tempat naiknya malaikat, yaitu langit-langitnya. Maka di sini beliau mentafsirkan yang disebut yang memiliki tempat-tempat yang naiknya para malaikat, yaitu langit. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalil yang sangat tegas lagi Allah berada di atas adalah Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ke bawah? Maka jawabannya ke atas. Sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita takwilkan, kita tidak samakan tingginya Allah dengan makhluknya. Maka ada dua dalil yang disebutkan oleh penulis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi berada di atas arasy. Kemudian dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Nah, tinggi berada di mana? Berada di atas. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas dengan berbagai macam dalilnya. Entah itu menunjukkan dengan sebutan Allah tinggi atau Allah berada di atas, atau sesuatu naik kepadanya. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
tinggi, berada di atas. Kemudian dalil yang keempat, dan ini juga kita baca ya. Ketika kita misalnya di dalam salat kemudian kita sujud, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan anggota tubuh yang paling mulia di atas lantai, yaitu wajah. Apa doanya? Apa zikirnya? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Tatkala kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan serendah-rendahnya, dan dibuktikan dengan kita meletakkan wajah kita. Wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia dari kita, namun kita letakkan di atas lantai. Posisi pundak, posisi belakang lebih tinggi dibandingkan dengan wajah. Dan kita mengatakan Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Subhanallah, yang maha tinggi. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi berada di atas. Kemudian dalil yang keempat, jadi seperti biasa ketika penulis ingin menyebutkan tentang sebuah pembahasan, maka beliau menyebutkan dulu dalilnya. Berupa Al-Qur'an, hadis, kemudian para ulama setelahnya. Bagaimana penjelasan terkait masalah tadi. Nanti beliau menyebutkan perkataan para tabi'in, Imam Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, yang semua mereka menetapkan bahwasanya Allah berada di atas tanpa ditakwil, ditakwil. Kemudian dalil yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, yaitu Rabb yang Maha Rahman, ya. Kalau diterjemahkan apa Rahman? Maha pengasih. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Di sini terjemahnya apa, Pak? Pemurah ya. Ini keliru, Pak. Rabb yang Maha pengasih, itu terjemahnya. Namun ulun sering mengulang bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim maknanya tidak hanya sebatas Maha pengasih lagi Maha penyayang. Kalau kita membuka kitab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti Fikih Asma'ul Husna karangan Syekh Abdul Razak, maka Ar-Rahman dan Ar-Rahim tidak sederhana itu maknanya. Kan kita menerjemahkan Maha pengasih lagi Maha penyayang. Padahal makna Ar-Rahman adalah Dzir rahmatil amatil ladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Yang disebut dengan Rahman adalah yang memiliki kasih sayang yang menyeluruh, yang luas rahmatnya kepada seluruh makhluk. Nah, jadi yang disebut dengan Ar-Rahman adalah yang menyayangi, dan sifat sayangnya ini menyeluruh kepada seluruh makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyayangi para binatang. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyayangi manusia secara umum. Maka disebut dengan Ar-Rahman, yang Maha penyayang. Namun penyayangnya kepada seluruh makhluk. Nah, kemudian Ar-Rahim itu juga diterjemahkan dengan Maha penyayang, tapi khusus untuk orang beriman. Jadi bedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, Maha penyayangnya Allah kepada seluruh makhluk, kepada manusia, kepada jin, kemudian kepada binatang dan seterusnya. Allah meletakkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya. Namun Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terkhusus untuk orang beriman saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka itu makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang benar. Ar-Rahman adalah Maha penyayang Allah kepada seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim maknanya adalah Maha penyayangnya Allah hanya khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, di sini dalil yang keempat ini juga jelas Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, yaitu Rabb yang Maha penyayang kepada seluruh makhluknya berada di atas arasy, tinggi berada di atas arasy. Kata istawa maka maknanya adalah, perhatikan, nomor 5. Dalam kitab Tauhid Al-Imam Al-Bukhari menukilkan dari Abul Aliyah dan Mujahid. Jadi Sahih Bukhari itu kenapa dinamakan dengan Sahih, bukan dinamakan dengan Sunan. Nah, jadi ada Kitabus Sittah, kan Kutubus Sittah, ada namanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-Jami'us Sahih, Al-Jami'us Sahih Bukhari dan juga Al-Jami'us Sahih Muslim. Disebut dengan kata Al-Jami'.
Namun berbeda dengan Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah disebut dengan sunan. Jadi kalau kitab Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim disebut dengan Al-Jami' As-Sahih. Apa makna Al-Jami'? Al-Jami' itu menyebutkan tentang semua perkara agama, tidak berkaitan hanya tentang masalah fikih saja. Tidak hanya menyebutkan tentang masalah fikih saja. Maka kitab Al-Imam Al-Bukhari juga mencakup masalah tauhid, masalah akidah. Kemudian di antara permasalahan akidah yang berada di kitab Sahih beliau adalah Kitabut Tauhid di dalam Sahih Bukhari. Nah, di dalam kitab Tauhid karangan beliau Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari menukil dari Abul Aliyah dan Imam Mujahid, dan keduanya adalah ulama tafsir dan tabi'in Imam Mujahid dan Abul Aliyah tentang tafsir istawa. Apa makna dari istawa? Tafsirannya adalah ala wartafa, tinggi dan berada di atas. Tinggi dan berada di atas. Inilah tafsiran dari salafus saleh kalangan tabi'in, Al-Imam Al-Mujahid dan juga Imam Abul Aliyah, yang dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwa yang dinamakan dengan istawa adalah ala wartafa, tinggi dan naik berada di atas. Tidak ditakwilkan dengan istaula, menguasai. Maka maknanya berbeda. Nah, setelah penulis menyebutkan 4 dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi berada di atas arasy-Nya, maka penulis menyebutkan penukilan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari tabi'in Abul Aliyah dan Imam Mujahid tentang tafsiran istawa, maka maknanya adalah ala wartafa, tinggi dan di atas atau tinggi dan naik. Kemudian dalil yang kelima. Dalil yang kelima ini berupa hadis Nabi SAW yang menunjukkan Allah berada di atas. Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Arafah saat haji wada'. Apa haji wada'? Haji perpisahan. Namun berapa kali Nabi berhaji dalam seumur hidup beliau? Cuma sekali ya. Jadi yang pertama dan terakhir. Wada, haji perpisahan. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Arafah saat haji wada, maka di antara isi khutbah beliau mengatakan di hadapan para jamaah haji, ala hal ballaghtu? Qalu na'am. Yarfa'u asbu'ahu ilas sama wa yunakkibuha ilaihim wa yaqul Allahumma shhad. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para jamaah haji, ingatlah, kata Rasulullah, ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan? Maksudnya beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kepada para jamaah, ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan semua risalah, semua dakwah kepada kalian? Maka mereka menjawab, ya, benar. Maka Rasulullah SAW mengangkat atau menunjuk dengan jari-jarinya kemana? Ke atas. Jadi secara fitrah pun ketika kita menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala, kita menunjukkan jari kita kemana? Ke atas. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas sesuai dengan fitrah manusia. Lalu beliau mengangkat menunjuk dengan jari-jarinya menuju ke atas. Selanjutnya beliau mengarahkan jari-jarinya ke arah manusia dan mengatakan, ya Allah, saksikanlah. Setelah beliau mengangkat jarinya ke atas, kemudian beliau mengarahkan kepada para jamaahnya, kepada para sahabatnya, kata Rasulullah, Allahumma shhad, ya Allah, saksikanlah bahwa saya setelah apa? Telah menyampaikan semua tugas, semua risalah yang diembankan kepadaku. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang menunjukkan Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kapan? Pada hari Arafah. Akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka agama telah sempurna dengan dibuktikan dengan ucapan Rasul bahwa Rasulullah SAW sudah menyampaikan semuanya kepada umatnya berkaitan dengan tugas dan amanah dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah tidak boleh kita menambah-nambah dan mengurang-urangi
yang berkaitan dalam masalah agama, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun sudah menyampaikan semuanya kepada umat-umatnya. Adapun poinnya yang menunjukkan Allah tinggi berada di atas arasy adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menegaskan menyampaikan semua dakwah beliau, maka beliau mengangkat jari-jarinya menuju ke atas, menuju ke atas. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Kemudian dalil yang keenam ya, masih berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Fahuwa maktubun indahu fawqal arsy." Nah, perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menulis suatu kitab dalam kurung tentang takdir, catatan-catatan yang akan terjadi sebelum Dia menciptakan makhluk. Dalam riwayat yang lain berapa ribu? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian sesungguhnya apa isi dari kitab tentang takdir tadi yang sudah Allah tulis? Sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya kasih sayangku mendahului murkaku. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmidzi, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku, rahmatku memenangkan murkaku. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tertulis di sisinya. Nah, di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Maka di sini poinnya, kalimat tersebut bahwasanya rahmat Allah mendahului murkanya Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah sangatlah luas kepada makhluknya, dan itu tertulis di mana? Di sisinya di atas arasy. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy. Namun ketika kita mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti Allah tinggi di atas arasy, maka tanpa apa Pak? Ditakwil, tanpa ditashbih, tanpa ditaktil, tanpa diselewengkan maknanya, dan tanpa diserupakan dengan makhluknya. Kita menetapkan Allah berada di atas arasy, maka jangan kita katakan tingginya Allah berada di atas arasy sama seperti halnya manusia tinggi di atas sesuatu misalnya, maka tidak boleh. Dan juga tidak kita katakan bahwasanya tingginya Allah Subhanahu wa taala itu divisualisasikan atau ditakyif dibagaimanakan. Maka ketika berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka juga berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita takyifkan, memvisualisasikan atau membagaimanakan. Makanya Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa, apa jawaban beliau? Bahwa istiwa itu adalah apa? Maknanya maklum, al-istiwa maklum. Istiwa adalah maklum. Apa arti dari istiwa? Ala wartafa, tinggi dan naik, berada di atas. Wal kaifiyatu ghairu ma'kul atau majhul dalam riwayat yang lain. Dan kaifiyahnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala tinggi berada di atas arasy, yaitu majhul, tidak diketahui, ya, diketahui. Jadi akal kita terbatas, tidak bisa menjangkau bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal imanu bihi wajib, dan mengimani Allah berada di atas arasy itu adalah wajib. Kemudian was-su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan bagaimananya Allah berada di atas arasy itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Kenapa disebut dengan pertanyaan yang bid'ah? Karena tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi. Itu menunjukkan bahwasanya mereka menetapkan tingginya Allah berada di atas arasy secara zahir, namun tidak ditashbih, diserupakan sama,
tingginya Allah dengan makhluk. Dan tidak kita kaifiatkan dan seterusnya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa huwa maktubun indahu fawqal arsy." Maka kalimat tersebut bahwasanya rahmat Allah sangatlah luas mendahului murkanya, itu tertulis di sisinya di atas arsy. Dan makna hadis ini secara umum berkaitan dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan pian sudah sering mendengar ya. Ada seorang yang sering berzina, hobinya adalah berzina, namun ternyata Allah masukkan ke dalam surga. Hadis yang sahih tentang seorang wanita dari kalangan Bani Israel yang dia adalah profesinya zaniyah, seorang yang berzina. Namun karena keikhlasannya menolong salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, padahal makhluknya ini apa, Pak? Anjing, ya subhanallah. Jadi ketika dia kehausan, kemudian dia seorang wanita ya, maka dia mencari banyu hendak minum. Ternyata banyunya berada di dalam sumur. Kemudian banyunya kada banyak, kada kau ditimba karena banyunya sedikit, dangkal. Akhirnya apa, Pak? Perempuan ini masuk ke dalam sumur. Pian bayangkan, bebinian kehausan masuk ke dalam sumur. Itu mudahkah ngalih, Pak? Ngalih, Pak. Seorang perempuan masuk ke dalam sumur untuk mengambil banyu. Dan tidak ada gayung ketika itu, tidak ada ember. Akhirnya apa yang digunakan untuk mengambil banyu? Sepatu atau jenis sepatu lah. Kemudian beliau masukkan ke dalam airnya ke dalam sepatu tersebut. Bagaimana cara mengambilnya, Pak? Membawa sepatu tadi digigit karena kan menaiki sumur. Maka pian bayangkan bagaimana pengorbanan perempuan ini dalam mencari banyu tadi. Kemudian ketika naik, sekalinya ada anjing yang kehausan. Nah, kalau mungkin kita kehausan benar, mungkin kada terpikir memberi banyu lawan anjing, apalagi anjing pulang. Liurnya ada najis. Maka dengan pengorbanan yang luar biasa dari seorang perempuan ini dan keikhlasan di dalam hatinya, mau rela memberikan minuman kepada seekor anjing, padahal dia kan membawa banyu tadi dengan penuh perjuangan masuk ke dalam sumur, dan dia seorang perempuan, beda dengan laki-laki yang kekuatannya lebih besar daripada perempuan. Namun dengan keikhlasan di dalam hatinya, dia memberikannya kepada seekor anjing. Karena itulah Allah mengampuni perempuan ini. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya. Maka ini adalah contoh hadis yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan pian yang memiliki kebiasaan memberikan makanan kepada orang soleh, kepada orang yang baik. Kalau kita memberikan makanan kepada binatang, kepada anjing, dia tidak bisa mendoakan kita, Pak. Tapi kalau kita memberikan kepada orang soleh, kepada orang yang baik, maka dia bisa memberikan memberikan doanya. Dan juga dia bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Bisa jadi ketika pian sering memberi kepada orang yang soleh, maka orang soleh ini di hari kiamat Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Dan dia ingat bahwa pian sering berbuat baik kepada inya, maka dia bisa memberikan syafaat kepada pian di hari kiamat. Maka terlebih orang-orang yang soleh, maka tatkala kita berbuat baik kepadanya, maka alangkah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tatkala kita memberi sesuatu kepada orang-orang yang soleh. Maka poinnya adalah di dalam hadis ini Rasul mengatakan fahuwa maktubun indahu fawqal arsy. Maka dia tertulis di sisinya di atas arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah tinggi berada di atas arasy. Kemudian dalil yang berikutnya, Masya Allah, dalil yang ketiga berupa hadis. Ayat kan ada berapa tadi? Ada 3 juga. Kemudian ada 3 hadis. Nah, dalil yang ketiga berupa hadis yang menunjukkan Allah berada di atas arasy atau tinggi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang muttafaqun alaihi ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'." Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di langit. Nah, siapa zat yang ada di langit?
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Kemudian setiap pagi dan sore hari datang kepadaku kabar dari langit. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berbicara kecuali berdasarkan kabar yang diturunkan dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini berkaitan dengan siapa, Pak? Berkaitan dengan Dzul Khuwaisirah. Siapa Dzul Khuwaisirah? Siapa, Pak? Dzul Khuwaisirah. Jadi ketika Nabi ingin membagi harta ghanimah. Lalu ada seseorang yang disebut dengan namanya Dzul Khuwaisirah ingin minta bagian atau ingin dibagi. Lalu Rasul membagi, namun dia tidak percaya, apakah kamu adil? Maka Rasul mengatakan ini, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Dia menyuruh Nabi agar bersifat adil. Makanya kan benih-benih Khawarij timbul dari siapa? Dzul Khuwaisirah ini. Dia komplain kepada Nabi, apakah engkau bersifat adil? Apakah engkau adil ketika membagi harta ghanimah? Maka Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Apakah engkau tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di langit. Nah, kemudian kata Rasul, setiap pagi dan sore hari datang kepadaku kabar dari langit. Maka semua pembagian yang Rasul bagi ketika mendapatkan harta ghanimah itu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit. Bukan berdasarkan dari pemikiran beliau, bukan berdasarkan dari hawa nafsu beliau ketika membagi harta ghanimah. Nah, di sini syahidnya, poinnya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aminun man fis sama. Aku adalah orang yang paling amanah, paling dipercayai zat yang ada di atas langit. Kemudian poin yang kedua, syahid yang kedua, setiap pagi dan sore hari datang kepadaku kabar dari langit. Dari mana? Dari langit, dari atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka segala ucapan Nabi, segala tindakan Nabi, misal berkaitan dengan pembagian harta ghanimah, itu berdasarkan kabar atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin Rasul tidak adil. Maka ketika membagi harta ghanimah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat adil. Dan di sini syahidnya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aminun man fis sama. Aku adalah orang kepercayaan zat yang ada di langit, di atas. Kemudian juga setiap pagi dan sore hari datang kepadaku kabar dari langit. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Nah, setelah penulis menyebutkan 6 dalil, 3 berupa ayat Quran, 3 berupa hadis. Kan kalau kita memahami ayat atau hadis, apalagi berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akidah, maka kita menyandarkannya kepada pemahaman siapa? Salafus salih. Lalu beliau membawakan para ulama yang menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama beliau menyebutkan perkataan Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i, dan beliau adalah seorang tabi'in. Nama asli beliau Abdurrahman bin Amr. Al-Imam Al-Auza'i, nama asli beliau Abdurrahman bin Amr. Al-Auza'i artinya adalah orang Auza'ah. Karena ada tempat namanya Auza'ah yang berada di Damaskus. Jadi sama seperti Imam Nawawi, ya. Nawawi bukan nama asli. Itu nisbat kepada tempat, orang Nawa. Nawawi orang Nawa. Ya, sama kayak kita Al-Banjari berarti orang Banjar. Itu kan bukan nama. Contoh, ulun lahir di Banjar, ganal di Banjar. Maka ulun boleh ulun nisbatkan diri ulun kepada Hafiz Al-Banjari. Apakah Al-Banjari itu ada di akta ulun? Maka jawabannya tidak. Itu adalah penisbatan di mana ulun lahir atau tinggalnya. Nah, sama dengan Al-Imam Al-Auza'i itu bukan nama. Auza'i adalah orang Auza'ah, suatu kota yang berada di Damaskus. Dan beliau diwafatkan di Beirut pada tahun 157. Nah, tabi'in ini berkata, kata beliau, wa qala al-Auza'i kunna wattabi'una mutawafiruna naqul innallaha jalla dzikruhu fawqa arsyihi
nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatihi. Rawahul Baihaqi bi isnadin sahih Fathul Bari. Al-Imam Al-Auza'i berkata, kami dan banyak tabi'in, kami dan para tabi'in berkeyakinan sesungguhnya Allah yang maha agung sebutannya berada di atas arasy, dan kami beriman pada sifat-sifatnya sebagaimana yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau mengatakan kami dan juga para tabi'in yang lain. Itu menunjukkan jumlah mereka banyak. Mereka berkeyakinan dan menetapkan sesungguhnya Allah yang maha agung sebutannya berada di atas arasy. Nah, jadi para tabi'in, Imam Auza'i dan yang lainnya sangat banyak, mereka mengisbatkan, mereka mengimani bahwasanya Allah berada di atas arasy. Dan kami beriman kepada sifat-sifatnya sebagaimana yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditakwil, tidak dirubah maknanya, kemudian tidak diserupakan dengan makhluk, ya. Kemudian tidak ditakyif bagaimanakan, sebagaimana para sahabat ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak bertanya bagaimananya Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Perkataan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kemudian itu perkataan yang pertama berkaitan dengan tingginya Allah berada di atas arasy, maka ditetapkan dan diisbatkan dan diimani oleh para tabi'in, dan ini disebutkan oleh siapa? Al-Imam Al-Auza'i. Kemudian perkataan yang kedua, perkataan seorang imam yang di Indonesia mayoritas orangnya bermadzhab Syafi'i. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, wa qala Asy-Syafi'iyyu innallaha ta'ala ala arsyihi fi samaihi yaqrubu min khalqihi kaifa syaa wa annallaha yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa. Akhrajahul Hakawi fi aqidati Syafi'i. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya di langit. Dia mendekati makhluknya sekehendaknya, dan Allah turun ke langit dunia dengan sekehendaknya. Maka di sini Al-Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwasanya Allah berada di atas arasy, dan juga beliau sekaligus menetapkan dan mengimani tentang sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat nuzul? Turunnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah turun di sepertiga malam setiap malam ke langit dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Di antara kehendaknya adalah Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam mencari hamba-hambanya yang beribadah di sepertiga malam tersebut, tanpa beliau takwilkan kepada makna yang lain. Nah, kan ada orang atau sebagian ulama yang mentakwilkan turunnya Allah ke langit dunia ditakwilkan dengan apa? Turunnya rahmat, kata mereka. Kemudian Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maka istawa ditakwilkan dengan apa? Istaula, ya. Allah menguasai arasy-Nya. Maka maknanya berubah. Nah, beliau Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga yang terdahulu dari beliau para tabi'in, mereka menetapkan bahwasanya Allah berada di atas arasy dan juga memiliki sifat turun, ya, sifat turun. Maka di dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam mencari hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka meminta maka Allah kabulkan. Ya, tatkala mereka minta ampun maka Allah ampuni. Maka ketika disebutkan dalam nas berupa hadis maupun Al-Qur'an, maka kita tetapkan sifat tersebut, baik sifat tinggi ataupun sifat turun, tanpa diserupakan seperti makhluk. Terkadang ada timbul pertanyaan, ya, jadi mereka mengatakan bahwasanya Allah berada di atas arasy. Kalau Allah berada di atas arasy, maka setiap di sepertiga malam ketika Allah turun, berarti kosong dong arasy-Nya. Berarti mereka apa, Pak? Menyerupakan Allah dengan makhluk.
Kalau makhluk kan memang seperti itu. Ketika ulun berada di atas singgasana kursi seperti ini, kemudian ulun turun, maka ini kosong, itu makhluk. Maka Allah tidak diserupakan dengan makhluk. Tidak diserupakan dengan makhluk. Jadi memang secara asal secara asal mereka itu sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga tidak mungkin kata mereka Allah turun, karena kalau turun berarti kosong arasnya. Maka mereka sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dan juga Rasul mengatakan demikian, kemudian para tabi'in menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat berada di atas dan juga sifat turun. Tidak ditakwilkan dengan makna yang lain, dengan akal tidak. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dinukil dari mereka dengan nukilan yang sahih bahwasanya mereka mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan pernah mendapati Abu Bakar mentakwilkan nuzul turunnya Allah dengan rahmatnya. Maka pian tidak menemukan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian 10 sahabat sisanya yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kita dapatkan nukilan dari mereka bahwasanya mereka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya para sahabat memahami ayat secara zahir, namun tidak apa Pak? Tidak menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut sama seperti makhluk. Jadi di sini ada 2 imam yang menetapkan bahwasanya Allah berada di atas arasy. Yang pertama seorang tabi'in Al-Imam Al-Auza'i, yang kedua adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita insyaallah sambung berikutnya, masih panjang berkaitan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Dan ini sering kita ulang ketika berkaitan dengan masalah akidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita bersikap? Tentu mengikuti para pendahulu kita, para salafus saleh. Ternyata para sahabat tidak ditemukan nukilan yang sahih dari mereka. Mereka mentakwilkan sifat-sifat tersebut. Seperti Allah punya sifat wajah, lalu ditakwilkan, dirubah maknanya dengan kemuliaan. Kemudian Allah turun di sepertiga malam ke langit dunia, lalu ditakwilkan maknanya dengan rahmatnya yang turun, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak menemukan nukilan yang sahih dari para sahabat mentakwilkan sifat-sifat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan teruskan di bulan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.